Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Shalom. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk yang hadir tempat ini bertemu Tuhan dan masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, ucapkan ke kanan kirinya, katakan Allah baik, Allah itu dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu, Bapak terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, Kau boleh mengumpulkan kami kembali untuk datang ke hadirat-Mu, untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan pastikan kepada setiap kami Tuhan, berikan hikmat-Mu lebih lagi, berikan hadirat-Mu lebih lagi untuk memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus. Oh haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami puji hormat Engkau. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ku percaya kau ada bagiku. Yuk sama-sama katakan Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau, ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
menyembahmu, di sini ku percayakan. Oh, ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita sembah Dia. Oh, selamanya Tuhan kami bersyukur. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya, segala puji hormat syukur bagimu. Haleluya, Kau Raja yang kekal. Kau turun ke dunia, selamatkan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Yuk saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. 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 Terus sekali lagi katakan Hosanna, 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 Hosanna in the highest. 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 Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kembali kami naikkan syukur untuk kasih sayang-Mu, untuk cinta-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk berkat jasmani dan rohani yang sepanjang minggu yang luar biasa Tuhan perbuat pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu kami bersyukur. Tuhan baik, sungguh baik dan teramat sangat baik bagi kami. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini, untuk panggilan-Mu untuk setiap kami yakin dan percaya Tuhan. WL, singer, pemain musik, penari, multimedia, sound system, bahkan setiap kami Tuhan yang boleh ambil bagian, Tuhan sudah urapi kami dengan luar biasa sehingga roh kami terus menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan baik, sangat baik, teramat sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Saudara Hizkia Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini dengan luar biasa, dengan hikmat, pengertian, akal budi, pewahyuan yang daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Hendrik Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasa urapan-Mu yang ajaib, yang luar biasa Tuhan, menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Sehingga setiap perkataan yang disampaikan hamba
hamba-Mu Tuhan, akan ada kelepasan, akan ada kemenangan, akan ada mukjizat yang nyata di tempat ini. Bahkan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang di rumah Tuhan, yang menyampaikan, yang menyaksikan acara ini, ibadah ini Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Kasih-Mu atas mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur di Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di dalam rencana-Mu yang indah, yang luar biasa. Kami melepaskan damai atas Indonesia, atas setiap suku, kaum, bahasa yang ada Tuhan. Engkau berkati dengan luar biasa. Terima kasih untuk pilkada yang sudah berlangsung dengan aman, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, semuanya berjalan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, setiap menteri, setiap aparatur pemerintah yang ada, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa, hikmat-Mu, tuntunan-Mu atas mereka Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil datangnya daripada Tuhan saja, sehingga Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh dengan damai sejahtera yang daripada Allah, Indonesia dipenuhi dengan keamanan yang daripada Tuhan, karena pemimpinnya, karena rakyatnya, tanah, air dan semuanya diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik atas gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Apa yang belum baik, apa yang belum sempurna, Tuhan jadikan baik, Tuhan jadikan sempurna menurut rancangan-Mu terjadi atas gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami siap untuk memberikan yang terbaik, yaitu hidup kami. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan luar biasa. Mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji, menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Yuk, sebelum kita lebih lagi untuk memuji Tuhan, sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk katakan ke kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Allah itu perkasa. Yuk, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Yuk Bapak Ibu Saudara katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, lompat sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, lompat sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan, kami boleh diizinkan untuk memuji dan memuliakan Kau lebih lagi. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Seberapapun kami yang kami berikan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk maju ke depan untuk memberikan persembahan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Yuk saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menuh. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Haleluya, kami sembah Engkau. Bapa, di altarmu saat ini Bapa, kami menyembahmu, kami menyerahkan hidup kami, Kau jamah kami satu persatu. Kau tahu pergumulan apa yang sedang kami alami saat ini, tapi kami menyerahkan kehidupan kami, hati kami dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara melalui hamba-Mu, urapi bibir mulut hamba-Mu ini yang tidak mampu berbuat apa-apa. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ya, silakan duduk saudara. Halo. Ya, halo. Tes. Shalom sekali lagi. Mohon maaf nih, tukar-tukeran mic dulu ya. Ya puji Tuhan ya, saya bersyukur. Berterima kasih juga untuk Bapak Gembala tempat ini yang kebetulan tidak hadir, untuk kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Langsung saja kita buka di Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Ini perikop yang sudah tidak asing buat kita ya. Jadi biasanya kita baca perikop ini, baca ayat ini di ibadah-ibadah penghiburan ya, ibadah kematian gitu, kita biasa baca ayat ini ya. Kita baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Katakan amin. Ya, jadi ini kita udah nggak asing dengan ayat ini ya, tapi kali ini pagi ini saya nggak akan bicara soal penghiburan atau kematian, enggak juga, tapi kita semua yakin bahwa kita akan menuju ke sana. Yang yakin katakan amin. Maaf.
Jadi kita semua percaya kita semua akan menuju ke rumah Bapa ya. Jadi rumah Bapa di sini itu adalah diterjemahkan surga ya. Yang sepakat katakan amin. Teman, nggak ada yang sepakat nih. Rumah Bapa surga, sepakat nggak? Sepakat ya. Jadi kita semua akan berangkat ke sana dengan cara apapun, kita semua akan berangkat ke sana. Nah, firman Tuhan pagi ini saya beri judul menggapai janji Tuhan. Nah, menggapai janji Tuhan. Di sini saya tertarik menggunakan kata menggapai ya, bukan menerima gitu. Kalau menerima kan kalimat pasif ya. Nah, saya lebih prefer menggunakan kata menggapai gitu, karena kalau menggapai itu kita ada kalimat aktif di situ, ada usaha, ada action, tindakan dari kita untuk menggapai. Kalau di kamus bahasa Indonesia itu menggapai artinya mengulurkan tangan mengambil sesuatu gitu ya. Jadi kalau Mike di situ kita untuk jadi milik saya ambil menggapai gitu ya. Misalnya saya lagi haus, terus Pak Iron kasih air minum nih ke saya. Air minum, Pak Hendrik ini air minumnya ya. Itu air minum itu udah jadi milik saya belum? Sudah jadi milik saya. Pak Hendrik ini air minumnya ya. Oke, terima kasih. Tapi saya tetap haus kan? Saya masih tetap haus. Sebelum saya menggapai air minum itu, saya minum, baru hausnya hilang ya kan? Nah, begitu juga janji Tuhan. Janji Tuhan sudah ada di Alkitab. Banyak banget. Alkitab itu isinya lebih dari 50% itu janji Tuhan ya kan. Banyak banget janji Tuhan. Itu udah jelas buat kita. Tapi belum tentu terjadi. Supaya terjadi, bagaimana caranya? Kita harus menggapainya. Kita harus menggapai janji Tuhan itu. Memang janji Tuhan, janji keselamatan itu anugerah dari Tuhan ya. Tapi di Alkitab bagian yang lain juga bilang kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi harus ada action dari kita, harus ada kerjasama ya. Ada action dari kita untuk menggapai janji Tuhan itu. Nah, janji Tuhan apa sih yang ada di dalam Yohanes 14 ini, yang perikop yang tadi kita baca? Itu ada janji Tuhan yang sangat esensial ya, yang sangat mendasar dalam kekristenan ya. Nah, kalau janji-janji Tuhan yang lain kan janji berkat, janji kesehatan gitu ya. Nah, di Yohanes 14 ini mengandung janji yang membedakan kita, membedakan kekristenan dengan yang lain. Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan yang lain, yang enggak ada di kepercayaan yang lain, enggak ada di agama yang lain. Itu ada di sini di Yohanes 14. Apa sih janji Tuhan itu? Ini janji Tuhan waktu dia ucapkan waktu dia mau naik ke surga ya. Waktu malam terakhir dia bersama murid-muridnya, dia ucapkan janji ini. Kita lihat di Yohanes 14 tadi ayat yang kedua dan yang ketiga ya. Di situ janji Tuhan ya. Kita mulai dari ayat yang kedua dulu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu janji yang pertama. Yesus berjanji bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, di surga itu banyak tempat tinggal. Jadi bukan sedikit, bukan cuman 10. Bahkan kepercayaan yang lain bilang di surga itu cuman ada 122 tempat. Cuman ada 122 orang yang bisa masuk ke surga. Itu mematahkan pernyataan itu. Jadi ayat ini mematahkan pernyataan itu, dikatakan banyak tempat tinggal. Jadi banyak, kita semua ini punya kesempatan untuk masuk ke rumah Bapa, untuk tinggal di rumah Bapa. Katakan amin. Jadi kita semua ini punya kesempatan untuk tinggal di rumah Bapa karena dikatakan banyak tempat tinggal ya, bukan sedikit. Ingat ya saudara, bukan sedikit. Jadi jangan makanya di sini dikatakan jangan gelisah. Jadi banyak, jadi tenang aja. Jadi di rumah Bapa kita banyak tempat tinggal. Itu janji yang pertama. Janji yang kedua, Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus bilang, sebab aku pergi ke situ
untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus pergi ke sana buat menyediakan tempat buat kita. Nggak ada yang amin ya saudara? Amin dong, yang semangat saudara. Jadi Yesus pergi ke sana buat menyediakan tempat bagi kita, itu janji Tuhan. Percuma kalau di rumah Bapa banyak tempat tinggal, tapi dia tidak menyediakan buat kita, percuma nggak? Sia-sia ya. Jadi Yesus berjanji bahwa Yesus pergi ke sana ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu janji yang kedua. Nah, janji yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling esensial, yang paling penting dalam kekristenan kita. Yang janji yang ketiga di bagian yang B, dia bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus berjanji datang kembali. Kalau dia di rumah Bapa banyak tempat tinggal, dia menyediakan tempat buat kita, tapi dia nggak datang kembali, percuma juga saudara. Kita nggak akan ke sana karena Tuhan nggak menjemput kita ya. Jadi intinya Tuhan Yesus akan datang kembali membawa kita ke tempat dia, supaya di mana Tuhan berada, kita berada. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi ada berapa janji Tuhan tadi dalam Yohanes 14 yang perikop yang sudah kita baca ini saudara? Ada 3 janji Tuhan ya. Yang pertama, dia bilang dia di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Itu janji Tuhan. Yang kedua, dia bilang dia menyediakan tempat. Yang ketiga, dia yang paling penting, dia mau jemput kita saudara. Untuk datang yang kedua kali menjemput kita untuk membawa ke rumah Bapa itu. Nanti tanggal 20 kita merayakan Natal. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang dalam rupa manusia ya, masih bentuk bayi ya. Nah, nanti yang kedua kali dia datang menggenapi janji ini untuk membawa kita ke rumah Bapa. Nah, lalu bagaimana kita menggapai janji Tuhan itu? Kalau dilihat sekilas, ya udah janji aja ya. Tapi apa sih yang harus kita lakukan supaya kita menggapai janji Tuhan itu? Supaya kita ikut masuk ke rumah Bapa, supaya kita dijemput. Supaya kita dijemput, kita dibawa ke rumah Bapa itu. Apa yang harus kita lakukan? Bisa nggak kita nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu dijemput? Nggak bisa ya, saudara, nggak bisa. Kan tadi saya bilang di judulnya aja udah menggapai janji Tuhan. Jadi harus ada tindakan, harus ada action yang dilakukan, yaitu menggapai. Kita harus menggapai janji Tuhan. Bagaimana caranya? Kita lihat masih di perikop Yohanes 14 ini, kita lihat di ayat yang pertama ya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Satu ayat aja. Ayat yang pertama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi di sini ada 2 kata yang saya garis bawahi di sini. Jangan gelisah dan percaya. Menurut saya ini 2 kata yang saling berkaitan ya. Jadi dia bilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percaya kepadaku. Jadi artinya kalau kita tidak gelisah, kalau kita mau tidak gelisah, kita harus percaya gitu ya. Atau artinya lagi, kalau kita percaya, pasti kita tidak gelisah. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita percaya, pasti nggak gelisah. Jadi gelisah ini bisa kita jadikan indikator ya. Kita jadikan indikator kepercayaan kita. Semakin kita percaya, kegelisahan semakin turun. Kalau kita percayanya full, gelisah hilang. Setuju nggak saudara? Bingung ya? Jadi kegelisahan ini bisa kita jadikan indikator ya. Semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita tidak gelisah. Semakin kita percaya, level percaya kita naik, level kegelisahan kita pasti turun. Ya, yang setuju katakan amin sekali. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi
kegelisahan ini kita jadikan indikator kepercayaan ya. Jadi ada jadi di sini kata kuncinya apa? Kata kuncinya percaya ya. Jadi bagaimana kita menggapai janji Tuhan itu? Kata kuncinya di sini percaya. Yohanes 3 ayat 15 dibilang supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu juga janji Tuhan yang mendasar juga. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan, beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini kata kuncinya percaya. Katakan bersama saya, percaya. Jadi percaya kata kuncinya. Di sini saya membagi arti dari percaya ini ke dalam 3 arti ya. Nah, arti yang pertama dari percaya adalah mau diproses. Jadi mau diproses, mau dibentuk. Kalau kita percaya, kita pasti berserah juga. Kalau kita percaya, kita pasti mau diajak kemana aja. Berapa waktu yang lalu, contohnya istri saya nih, kita mau pergi ke suatu tempat. Dia tanya sama saya, tahu nggak tempatnya? Saya bilang, belum tahu sih, tapi kira-kiranya tahu. Istri saya bilang apa? Pokoknya kalau pergi kemana-mana sama papa, mau pergi kemana, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik apa, saya mah percaya aja deh. Tapi kalau dibonceng orang lain mah nggak percaya gitu kan. Pokoknya kalau dibonceng papa mah percaya aja katanya. Jadi kalau kita udah percaya, mau dibawa kemana aja pasti ngikut ya kan gitu. Jadi di sini percaya yang pertama mau berserah. Jadi kita mau berserah sama Tuhan, mau diproses sama Tuhan. Itu kalau kita mau berserah, mau diproses, artinya kita semakin hubungan kita sama Tuhan semakin dekat ya. Itu ibaratnya kalau tanaman semakin berakar gitu ya, semakin berakar jadi hubungan kita sama Tuhan. Jadi arti kata percaya yang pertama yaitu mau diproses atau mau dibentuk. Artinya mau berserah juga kepada Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 3:7 ayat 5, dia bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, apapun yang kita alami, badai apapun yang kita hadapi, Tuhan akan bertindak, memampukan kita menghadapinya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi di dalam Roma 8 ayat 28 juga, kalau kita percaya sama Tuhan, kita menyerahkan hidup kita, mau dibentuk itu, kita tahu akhirnya nanti pasti happy ending ya. Happy ending di akhirnya tuh pasti ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita, seperti dikatakan di Roma 8 ayat 28 ini. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Jadi kalau kita mau menyerahkan hidup kita, mau diproses, mau dibentuk, endingnya pasti happy ending gitu. Jadi percaya yang pertama mau diproses. Percaya yang kedua, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pasti mau melakukan segala perintahnya, mau melakukan segala yang Tuhan mau dalam hidup kita. Artinya kita mau taat ya. Kalau kita percaya, pasti kita mau taat gitu. Jadi artinya ini bisa juga istilahnya integritas gitu ya. Jadi kalau kita percaya, kita pasti taat. Kalau kita taat, ada integritas dalam hidup kita. Integritas itu apa sih? Integritas simpelnya ya kita melakukan kebenaran sekalipun tidak dilihat orang. Melakukan kebenaran sekalipun Pak Gembala nggak lihat, teman-teman nggak lihat, kita tetap melakukan kebenaran. Kalau Pak Niko bilang kemarin kan tanggal 7 Desember MDPJ online, Pak Niko bilang tahun 2021
adalah tahun integritas. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu sama gitu ya. Jadi biasanya pengalaman saya sih, kita apa yang kita lakukan sama yang kita ucapkan bisa sama, bisa. Tapi yang kita pikirkan belum tentu gitu. Soalnya yang kita pikirkan itu nggak dilihat orang ya, saudara. Jadi kalau ya kita bisa berusaha mengucapkan sama yang kita lakukan itu sama, karena dilihat orang kan nggak enak nih. Tapi yang kita pikirkan belum tentu, karena itu nggak dilihat orang. Gampang nggak, saudara, untuk berintegritas ini? Nggak gampang ya. Ya karena itu tadi, karena yang kita pikirkan itu nggak dilihat orang gitu. Jadi percaya yang kedua, kita mau taat, mau memiliki integritas dalam hidup kita, mau melakukan perintahnya, melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Di 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti dia. Jadi kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan Yesus, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Yang mau katakan amin? Bisa nggak? Harusnya bisa ya, karena Tuhan sendiri udah bilang dia wajib hidup sama Kristus telah hidup gitu. Jadi pasti bisa bersama Tuhan, kita pasti bisa. Mungkin ya ada naik turunnya, tapi kita pasti grafiknya, progresnya pasti naik ya, menuju ke sana gitu. Jadi percaya yang kedua, kita mau taat, memiliki integritas. Nah ini kalau kita taat, memiliki integritas, itu membawa pada pertumbuhan kita, pertumbuhan rohani kita ya. Jadi yang pertama tadi apa, saudara? Mau diproses, mau dibentuk, artinya kita berakar iman kita pada Tuhan. Yang kedua, kita mau melakukan segala perintahnya, taat, memiliki integritas, kita mengalami pertumbuhan ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, percaya yang ketiga di sini saya artikan berani. Berani apa, saudara? Berani memberitakan Injil. Jadi kalau kita sudah dibentuk, diproses sama Tuhan, kita memiliki integritas, kita taat, bertumbuh, kita harus endingnya apa? Poinnya apa? Goalnya apa, saudara? Kita harus berbuah, saudara ya. Apa buahnya? Bukan cuman hidup berkenan pada Tuhan, bukan cuman hidup kudus, hidup baik, bukan cuman itu ya. Tapi Tuhan mau kita buahnya itu kita membawa orang lain kepada Tuhan, membawa jiwa yang belum mengenal Tuhan, kita bawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu poinnya, goalnya itu Tuhan, saudara ya. Jadi kita yang ketiga, percaya yang ketiga, berani memberitakan Injil untuk membawa orang lain kepada Tuhan, membawa orang yang belum kenal kepada Yesus, kita bawa kepada Yesus. Nah di momen Natal ini biasanya orang nanya ya, apa sih makna Natal gitu ya kan. Nah di situ kesempatan kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus pada orang yang belum kenal akan Tuhan. Di kisah para rasul 1 ayat 8 ya, di situ dikatakan juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus sudah turun sama kita, kita akan punya kuasa. Kalau kita sudah mau dibentuk, sudah mau menjalankan perintah Tuhan, mau taat, mau memiliki hidup yang berintegritas, Roh Kudus pasti ada dalam hidup kita, dan kita pasti ada keberanian untuk memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus kepada yang lain. Jadi arti kata percaya yang sudah saya sharingkan di sini ada 3. Yang pertama, mau diproses, yang artinya mau berakar iman kita. Yang kedua, mau melakukan segala perintahnya, taat, memiliki integritas untuk mengalami pertumbuhan. Dan yang terakhir, kita berani memberitakan Injil untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi
itu bagaimana kita menggapai. Jadi, kalau kita sudah berhasil, sudah bisa melakukan ketiga poin ini, saya yakin kita sudah bisa menggapai janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya tidak tahu apa yang sedang kita semua alami di tempat ini, tapi saya yakin dan percaya kalau kita mau percaya, dikatakan jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita mau percaya dengan iman, saya katakan kegelisahan itu pasti akan hilang, kegelisahan itu berkurang. Amin. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Benar Bapak, biarlah Engkau menyelidiki hati kami yang terdalam. Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau Bapak? Apakah kami benar-benar percaya padamu Bapak? Tapi biarlah itu semua boleh terjadi. Kami boleh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami mau diproses. Kami mau hidup taat padamu. Dan terlebih daripada itu, untuk menghasilkan buah, kami mau berani membawa jiwa-jiwa kepadamu. Mari angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara-saudara gumulkan saat ini, tapi saya mau saudara menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Percaya, bukan sekedar percaya, tapi mau diproses, mau dibentuk, mau taat pada Tuhan, mau berani memberitakan Injil. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Bapa, biarlah Engkau jamah mereka satu persatu. Lihat hati mereka Bapa, apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Engkau beri mereka jalan keluar, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada dalam setiap kami, menuntun langkah-langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
setia. Kau dapati aku tetap setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi tema dan bisa menjadi acuan buat kami untuk hidup lebih lagi percaya terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Engkau tutup bungkus kami kembali untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa mengharumkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Ya Bapak Ibu saudara. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Yuk Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. 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 Bapak, terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan di tempat ini. Firman ini memberkati kami. Amin. Firman ini menguatkan kami. Amin. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Siapkan hati saudara, kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Buka tangan saudara, diberkatilah hidupmu, Amin. diberkatilah keluargamu, Amin. diberkatilah usaha, Yes. bisnis, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa saja yang diminta dalam nama Yesus diberkati, berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Angkat tangan tinggi-tinggi, terima berkat oleh Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dalam Bapa Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua menjemput saudara di awan permai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Sampai ketemu di minggu depan di ibadah Natal. Tuhan Yesus memberkati.